Pemirsa semuanya, Assalamualaikum. Insyaallah pada saat ini saya ingin menanggapi videonya Pendeta HTD, di mana dia bilang katanya kenapa kaum muslimin itu tidak pernah menanyakan kepada dia apakah Yesus itu Allah. Tentu saja ini dari saya pribadi ya. Tentu saja tidak ada pikiran di dalam di pikirannya orang muslim bahwa Allah itu turun ke bumi menjadi manusia, itu tidak mungkin. Itu satu pikiran yang bahasa Inggris itu absurd, tidak masuk akal. Cuma Pendeta HTD itu menggunakan ayat-ayat di Bible di mana dia mencocokkan satu dengan yang lainnya sampai kepada satu konklusi bahwa Yesus itu Allah. Cuma di sini ada masalah ya, ada masalah yaitu tentang kata Allahnya itu. Tapi sebelum sampai ke situ kita lihat videonya dulu supaya bisa tahu apa yang dimaksud dia. Sebentar ya. Oke, lalu mengapa mereka nggak berani ya, tanya ya. Orang muslim itu nggak ada yang berani loh nanya, Pak HTD, apakah Yesus itu Allah? Nggak berani nanya gitu. Paling nanyanya, Pak HTD, apakah Yesus itu Tuhan? Cuman sampai segitu di debat-debat itu, coba periksa. Perdebatan yang katanya heboh katanya. Klaim doang itu, ya, mengklaim doang. Itu para mu'alaf itu kan cuma tukang klaim doang gitu. Yesus itu ternyata cuma bukan Tuhan. Lawang kamu itu nanya Yesus Allah aja nggak berani kok. Ya nggak berani ya. Mengapa ya mereka nggak berani ya? Satu, mereka itu punya pemahaman Tuhan itu beda dengan Allah. Iya, itu yang dimaksud dia. Apakah perbedaannya Tuhan dengan Allah? Saya tidak begitu mengerti konotasinya Allah di sini, sebab di Perjanjian Baru yang disebut Allah itu Theos. Bagaimana Theos itu disamakan dengan Allah? Tidak mungkin. Theos itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Tuhan ya, kalau Kurios itu Lord atau Tuhan, Theos itu Tuhan. Allah itu sama sekali tidak ada hubungannya. Di dalam doktrinnya agama Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu nggak ada. Tak kira banyak orang di luar Islam yang tidak mengerti doktrin ini bahwa ilah itu tidak ada. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Allah, itu maksudnya apa? Sebab di Bible-nya adanya cuma Theos. Itu pertama ya. Oke. Dan juga seperti yang kita lihat di layar, di surat Al-Maidah surat 5 ayat 72 dan 73 yang saya tidak taruh komplit ayatnya. Di 72 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Atau yang keduanya, yang nomor 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu sepertiga dari tiga atau satu dari tiga. Di sini Islam standpointnya itu jelas bahwa Allah itu tidak bisa disentuh, dan itu ada alasannya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada Allah itu ada di bumi, ya, sebagai manusia, itu pengertian yang salah. Di Quran diiyakan, tapi bukan begitu caranya. Sebentar nanti saya tunjukkan.
Quran Allah itu dikenal dengan sifatnya, dan kita tahu bahwa ada katanya 99 sifatnya Allah yang total. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana sifat-sifat Allah itu. Saya sudah tanya beberapa kali kepada teman-teman Kristen. Saya kepengin tahu sifat-sifatnya Tuhan di Perjanjian Baru. Sebab kalau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apalagi Allah ya, itu perlu dimengerti sifatnya. Sebab sifat yang ada di Quran itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa dilevelkan ke manusia. Tidak mungkin. Dan akan saya tunjukkan terjemahannya saja ya, bahwa sifat Allah itu tidak bisa dimanusiakan. Di sini di surat Al-An'am atau surat 6 ayat 59, sifatnya dia atau yang dia ketahui itu tidak mungkin disamakan dengan manusia. Di mana dia yang saya warnai merah aja ya. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah atau Allah ini pernah di bumi sebagai manusia, di mana dia mengatakan tidak tahu kecuali Bapa yang bagaimana menerangkan sifat-sifat yang begini? Ini bukan pertempuran antara Islam dan Kristen, atau ini cuma menerangkan bagaimana menerapkan kata Allah atau Allah kepada Yesus itu tidak pas. Oke. Alright, ini hanya contoh aja sebab nanti ada yang lainnya. Dan di sini saya ingin menunjukkan satu grup ayat di mana kita bisa melihat sifat Allah. Inilah yang saya maksud dengan sifatnya Allah. Ini saya gambarkan di surat 59 atau surat Al-Hasyr dari ayat 22 sampai 24 sampai terakhir. Setiap sifat Allah itu saya kasih warna biru merah supaya kelihatan bahwa di dalam 3 ayat ini disebutkan sifat-sifat Allah yang mana kalau orang ingin menghafalkan sifat-sifat Allah dari Quran, seyogianya start di surat ini. Sebab dalam 3 ayat ini kita mendapatkan sejumlah sifat Allah. Dan kita akan baca saja terjemahannya, jadi supaya bisa dimengerti. Insya Allah kita bacakan bersama. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini di sini sudah ada 2 dalam ayat pertama. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, maha sejahtera, mengaruniakan keamanan, maha memelihara, maha perkasa, maha kuasa, memiliki segala keagungan. Disusul maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah. Di ayat 24, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. So mudah-mudahan pendeta HTD mengerti bahwa sebab kata Allah itu datangnya dari Quran. Ya, oke. Orang pada mengatakan itu bahasa Arab. Well, kita tidak tahu. Itu cuma sekedar claim, counter claim ya. Seperti kata jin. Jin itu adanya di Quran. Jadi ketika kita menyebut Allah, yang di sini alif lam lam ha, itu Quran.
Di waktu Bible mengambil kata alif lam lam ha, Allah, alif lam lam ahad, yang datangnya dari alif lam lam ha, itu tidak tepat, sebab ada satu kata di Bible yang masih memakai bahasa Aramaik, yaitu di waktu Yesus disebutkan, katanya bilang, Allahku, Allahku, kenapa kamu meninggalkan aku? Waktu dia katanya lagi disalib. Di bahasa Aramaik itu sebutannya itu Allah, bukan Allah, bukan Allah loh. Selain dari itu adanya di bahasa Yunani, theos. Jadi mau memakai kata Allah dimasukkan sebagai Yesus, itu tidak pas. Sebab Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan makhluk. Bukan sesuatu yang nongkrong di satu tempat di sana, dan kalau mau ke tempat lain dia harus memakan waktu. Tidak pas. Allah itu zat. Lah ini yang orang kadang-kadang bingung, zat itu apa? Quran itu kata-katanya Jibril. Di Qurannya sendiri mengatakan begitu. Oke? Dan dia itu representasinya Allah sendiri. Allahnya tidak berbicara, dia tidak punya mulut. Orang membayangkan Allah itu sebagai orang tua, nanti Yesus duduk di sebelahnya, istilahnya begitu. So mudah-mudahan cukup buat Bapak Pendeta HTD, bahwa penyamaan satu manusia dengan Allah itu tidak pas. Sebab di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya laisa kamitslihi syai'un. Dia itu tidak bisa disamakan. Dan berapa banyak kita berpikir tentang dia, tidak mungkin akan mencapai. Jadi lebih baik dalam masalah ini bilanglah, kalau mau bilang Yesus Tuhan silahkan. Itu saya sih sudah tidak mau berdebat itu, soalnya di dalam bahasa ini itu low, jelas sekali kata-katanya. Berarti ini adalah ide baru yang mana seperti anak kecil berdebat. Sebentar, nanti saya tunjukkan ya. Oke. Di video ini ada dua anak perempuan, masing-masing bilang, anak kecil ini ya, bapakku punya ini, yang ini bilang bapakku punya ini. So, anak yang pertama bilang, my dad has a gold tooth. Ya, bapakku punya gigi emas. And lihat jawabannya anak yang satunya. Wow, gold tooth. My dad has a gold tooth. Ya, ini anak yang satunya yang di sebelah kanan dengan kilat langsung menjawab. Jadi jawabannya ini. My dad has diabetes. Dengar sendiri, karena gugupnya dia bilang bapakku punya diabetik. Jadi masing-masing, kalau kamu punya itu, aku punya ini. Tanpa dipikir lagi. So, oke, terima kasih. Ya, sedikit buat enlightenment anak-anak ini ya, lucu-lucu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.